akuntansi keuangan menengah, dimana dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi dari ekuitas. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ekuitas ini merupakan bagian dari 5 elemen dasar pelaporan akuntansi atau pelaporan keuangan yang ada dalam akuntansi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ada 5 kelompok akun utama yang sering 5 kelompok akun utama yang sering kita temui dalam 5 elemen dasar laporan keuangan ini. Yang pertama itu ada aset, kemudian ada liabilitas atau utang, kemudian ada ekuitas atau modal, di mana 3 elemen ini atau 3 kelompok akun ini itu sering kita temui pada elemen atau jenis laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk jenis akun yang selanjutnya itu ada pendapatan dan beban, di mana pendapatan dan beban ini sering kita temui pada laporan laba rugi. Nah, untuk selanjutnya perlu kita ketahui bahwasannya ada 5 jenis laporan keuangan, di mana ada menurut IFRS dan menurut PSAK nomor 1, di mana di sini ada suatu perbedaan, di mana yang menurut IFRS 5 jenis elemen laporan keuangan itu tadi. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, kemudian yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya itu menurut PSAK nomor 1, di mana ini sering kita jumpai dalam perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, di mana sini ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Itu ada 5 jenis laporan keuangan juga. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan dari jenis atau berdasarkan pengerjaannya. Nah, untuk PSAK nomor 1 berdasarkan proses pengerjaan yang terlebih dahulu dikerjakan, yaitu terutama pada perusahaan yang sudah beroperasi, maka yang pertama dikerjakan itu biasanya itu yang pertama itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di mana di sini ada 3 informasi yang penting untuk menyusun atau dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain. Ini yang pertama itu ada laba rugi atau laba atau rugi tahun berjalan yang didapati dari selisih pendapatan dan semua beban-beban. Nah, kemudian yang kedua itu penghasilan atau rugi komprehensif lain. Kemudian yang ketiga total penghasilan atau rugi komprehensif. Nah, jadi 3 informasi tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyusun laporan laba rugi dan komprehensif lain. Nah, kemudian ada hal di sini itu ada penghasilan komprehensif. Nah, bagian dari penghasilan komprehensif lain ini itu ada 2. Yang pertama itu adalah surplus revaluasi aset tetap, kemudian yang kedua itu keuntungan atau kerugian dari penilaian aset kategori tersedia untuk dijual. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya itu di dalam laporan laba rugi itu ada juga istilah pendapatan lain-lain, ada juga penghasilan komprehensif lain. Nah, kedua hal ini itu sangat berbeda. Jadi di mana perbedaannya ini, yang pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba rugi periode berjalan, yang artinya penyajiannya disajikan sebelum Anda mendapatkan laba atau rugi periode berjalan, karena itu bagian dari laba rugi periode berjalan. Nah, untuk yang selanjutnya itu penghasilan komprehensif lain, yang mana hal ini itu telah disajikan setelah laba atau rugi periode berjalan atau tahun berjalan, atau tahun berjalan kita dapatkan baru disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Maka dari itu pasti bukan bagian dari laba rugi tahun berjalan.
maka penghasilan komprehensif lain ini merupakan bagian dari ekuitas, jadi bukan bagian dari laba atau rugi. Jadi penghasilan komprehensif lain ini itu bagian dari ekuitas, bukan bagian dari laba. Itu harus kita pahami. Nah, sekarang baru kita akan membahas sebuah materi tentang ekuitas, di mana di sini yang akan menjadi pembeda dari 3 bentuk kepemilikan bisnis. Jadi untuk menentukan ekuitas yang akan menjadi hak pemilik itu ada pembedanya, karena ada 3 bentuk kepemilikan bisnis yang perlu kita ketahui di sini. Nah, ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship. Nah, di mana ekuitas perusahaan perseorangan ini terdiri dari modal si pemilik, dan menjadi pengurangnya ialah jika si pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya, atau sering kita dengar dengan istilah akuntansi itu adalah bribe, di mana bribe ini akan diambil dari modal si pemilik sendiri. Nah, untuk jenis kepemilikan bisnis yang kedua itu ada perusahaan persekutuan atau partnership, di mana modal ini berasal dari para sekutu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah PT atau perseorangan atau perusahaan terbuka, di mana atau perusahaan terbatas, di mana ekuitas PT ini terbagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama itu modal saham atau share capital, yang kedua itu retail earning atau saldo laba. Nah, untuk perseroan atau PT itu ada beberapa karakteristik dari PT. Yang pertama itu dipengaruhi oleh badan hukum, yang kedua itu dipengaruhi oleh pemegang saham, jadi ini akan dipengaruhi oleh para pemegang saham. Kemudian saham biasa, dan ada juga namanya saham istimewa. Nah, bagaimana dengan sistem sahamnya? Saham yang dimiliki menjadi acuan untuk pembagian keuntungan, atau sering kita ketemu nanti itu adalah dividen, di mana saham yang dimiliki menjadi acuan untuk pembagian. Yang pertama itu untuk membagi secara proporsional laba, kemudian untuk membagi secara proporsional bribe atau hak suara, kemudian yang ketiga untuk membagi secara proporsional aset ketika perusahaan dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan bangkrut, atau ketika perusahaan dalam posisi menurun. Nah, bagaimana untuk memprioritaskan utama pembagian dari aset yang masih tinggal jika perusahaan mengalami bangkrut? Nah, ada beberapa hal yang bisa hal yang harus diutamakan. Yang pertama itu atas aset yang telah dijual atau dijual itu harus diutamakan untuk membayar kewajiban atau utang dari perusahaan kepada kreditur. Kemudian baru kita bagi kepada pemegang saham istimewa. Maka untuk selanjutnya itu baru pemegang saham biasa, karena itu pun kalau masih ada sisanya, karena sebagai risiko bagi pemegang saham biasa itu harus mendahulukan dulu untuk pemegang saham istimewanya. Jadi sistem pembagiannya itu secara profesional, preemptive right itu atau sering kita dengar itu hak untuk yang didahulukan. Nah, bagaimana dengan perbedaan saham istimewa dengan saham biasa? Nah, untuk saham istimewa itu yang pertama itu memilih hak untuk mendapat dividen terlebih dahulu dari pemegang saham biasa. Kemudian mendapat urutan kedua terhadap alokasi peralatan. Kemudian yang ketiga itu risiko lebih rendah. Kemudian yang keempat itu tidak memiliki hak suara. Nah, untuk saham biasa itu risikonya lebih tinggi tetapi memiliki hak suara. Kemudian yang ketiga tidak ada garansi pemegang saham biasa untuk mendapatkan dividen. Nah, selanjutnya
apakah banyak macam-macam dari ekuitasnya? Tentunya banyak macam-macam dari ekuitas atau modal ini. Yang pertama itu ada namanya share capital, di mana share capital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal saham biasa, kemudian yang kedua itu ada modal saham istimewa. Kemudian yang kedua itu share premium. Kemudian yang ketiga itu return earning atau saldo laba. Kemudian yang keempat itu akumulasi penghasilan dan komprehensif lain. Nah, jadi yang kita bahas tadi itu bahwasanya penghasilan komprehensif lain itu bagian dari ekuitas. Jadi ini udah tertera di sini. Kemudian selanjutnya itu treasury share. Kemudian yang terakhir itu adalah pemegang saham minoritas atau non pengendali. Nah, untuk selanjutnya itu akuntansi penerbitan saham, di mana akuntansi penerbitan saham di sini ada saham yang diterbitkan dengan nilai nominal saham dan ada yang tanpa nilai nominal, di mana untuk saham yang diterbitkan nilai nominal biasanya ada yang diganti dengan nilai yang ditetapkan sebagai pengganti nilai nominal. Karena ada 5 bentuk akuntansi penerbitan saham di sini, diantaranya yang pertama itu dengan nominal saham, yang kedua tanpa nominal saham, kemudian penerbitan saham kombinasi, kemudian transaksi non cash, kemudian biaya yang berkaitan dengan saham. Nah, akuntansi penerbitan saham ketika perusahaan menyebutkan nominal, perusahaan menetapkan nilai nominal rendah atau tanpa nominal untuk menghindari kerugian dan kewajiban bersyarat. Kemudian saham diterbitkan melalui paketan atau bersamaan dengan saham lain. Ada cara untuk memisahkan di mana saham biasa dan saham istimewa, yaitu proses pengalokasiannya itu ada 2 metode, di mana ada metode proporsional dan metode inkremental. Nah, selanjutnya penerbitan saham untuk transaksi non cash atau non cash. Nah, di mana di sini sebagai contoh itu menerbitkan saham untuk memperoleh tanah, kemudian menerbitkan saham untuk membayar jasa, kemudian menerbitkan saham untuk memberikan bonus. Nah, dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham tersebut. Di antaranya biaya penjamin, biaya accounting dan legal fees, kemudian biaya cetak dan pajak. Nah, biaya-biaya ini akan dicatat secara terpisah dari saham. Kemudian treasury share. Nah, yang menjadi dasar perusahaan membeli kembali saham yang beredar itu yang pertama sering kita dengan istilah pembeli siluman atau untuk membentuk harga pasar. Yang kedua, bisa meningkatkan earning per share. Kemudian untuk memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi atau mempunyai keahlian yang lebih. Kemudian untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disengani atau yang tidak disenangi oleh banyak orang. Kemudian metode yang sering digunakan itu adalah metode harga perolehan dan metode nilai nominal, di mana treasury share ini akan mengurangi ekuitas yang ada. Nah, bagaimana cara menjual kembali treasury share ini? Itu ada 2 kemungkinan. Itu bisa kita mendapatkan harga di atas perolehan, bisa jadi kita akan mendapat harga di bawah harga perolehan. Nah, ketika kita melakukan penjualan treasury share, baik itu di atas harga perolehan maupun di bawah harga perolehan, akan meningkatkan total aset dan ekuitas, di mana hal ini mempengaruhi peningkatan modal adalah jumlah saham yang beredar. Nah, treasury share dilakukan bukan untuk menghentikan saham, melainkan akan dijual kembali untuk diterbitkan kembali. Jadi itu bagian dari treasury share. Ya, bagaimana dengan saham istimewa? Tentunya ada beberapa fitur yang berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama itu keistimewaan dalam hal dividen. Kemudian dividen untuk saham istimewa jumlahnya itu tetap, kemudian bersifat kumulatif atau keistimewaan ketika terjadi pembagian aset ketika dialokasikan. Kemudian perpaduan antara obligasi dan saham atau dilunasi lebih cepat. Kemudian tidak ada hak suara. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari saya. Nanti ada
untuk kelanjutannya akan dilanjutkan pada sisi video selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf bila ada kesalahan karena ini masih dalam tahap belajar. Mohon komentarnya kepada teman-teman dan para senior. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.